Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kakak akan membahas matematika kelas 6 tentang latihan 1.2 halaman 28. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, mari kita buka halaman 28 ya, tentang latihan 1.2. Ayo mencoba. Nomor 1, Pak Rudi membagi 2/4 bagian tanah miliknya kepada 3 orang anaknya secara adil. Pertanyaannya, A. Gambarkan bagian lahan yang akan dibagikan Pak Rudi. Nah, adik-adik, mari kita jawab ya. Untuk menggambarkan bagian lahan yang akan dibagikan Pak Rudi, kita lihat pada soal ya. Pak Rudi membagi 2/4 bagian tanah miliknya kepada 3 orang anaknya. Nah, coba kita perhatikan gambar di bawah. Satu kotak ini nilainya 1 atau 4/4. Apabila kita menggambar 2/4, berarti satu kotak kita bagi 4 dan kita ambil 2 bagian hingga mendapatkan 2/4 bagian. Nah, atau kalau satu kotak ini kita bagi 4 dan masing-masing nilainya 1/4, maka untuk 2/4 kita ambil 2 bagian hingga nilainya 2/4 bagian atau 1/2. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita gambar bagian lahan yang akan dibagikan Pak Rudi yaitu sebagai berikut, yaitu 2/4 bagian dari satu kotak atau setengahnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke B. Gambarkan bagian lahan yang diperoleh setiap anak Pak Rudi. Nah, dari 2/4 bagian tanah Pak Rudi, dia membagikan ke 3 anaknya. Jika kita gambar setengah dari tanah yang Pak Rudi miliki ya, kita bagi 3 orang. Nah, misalnya kita bisa menyamakan 2/4 kita samakan dengan 3/6 ya. 2/4 sama juga dengan 1/2 kalau kita sederhanakan ya, atau bisa disamakan dengan 3/6. Nah, kalau satu kotak kita bagi menjadi 6 dan kita ambil setengahnya dan kita bagi 3 bagian, maka satu orang anak mendapatkan 1/6 bagian. Nah, seperti ini kalau kita gambar. Selanjutnya kita ke C. Berapa bagian tanah yang diperoleh masing-masing anak Pak Rudi? Tuliskan cara kalian menemukannya. Jadi kalau kita gambar hasilnya sebagai di atas ya. Nah, kalau kita menentukan bagian tanah yang diperoleh masing-masing anak Pak Rudi, kalimat matematikanya yaitu 2/4 dibagi 3 sama dengan 2/4 dibagi 3/1. Ingat ya, kalau bilangan asli kita ubah menjadi pecahan berarti seperti angka 3 yaitu 3/1. Nah, kemudian kita ubah menjadi perkalian, yaitu 2/4 dikali 1/3. Hasilnya yaitu 2/12. Nah, 2/12 ini bila kita sederhanakan lagi menjadi 1/6. Jadi, masing-masing anak Pak Rudi memperoleh 1/6 bagian ya. Atau bisa dituliskan 1/6 seperti itu ya. Nah, adik-adik, berikutnya kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Rina memiliki 6 kg gula pasir. Rina akan membuat kue bolu. Setiap adonan kue bolu membutuhkan 3/4 kg gula pasir. Berapa banyak kue bolu yang dibuat oleh Rina? Nah, adik-adik, mari kita jawab ya. Di sini diketahui Rina memiliki gula pasir sebanyak 6 kg. Setiap adonan kue bolu membutuhkan 3/4 kg gula pasir. Nah, untuk menghitung berapa banyak kue bolu yang bisa dibuat, kita tinggal membagi total gula pasir dengan jumlah gula per adonan, yaitu 6 dibagi 3/4.
Nah, coba kita hitung ya. 6 dibagi 3/4 sama dengan 6/1 dibagi 3/4. Selanjutnya kita ubah menjadi perkalian ya. 6/1 dikali 4/3. Hasilnya yaitu 24/3. Nah, 24/3 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 8. Jadi, Rina bisa membuat 8 adonan kue bolu. Nah, seperti itu ya adik-adik. Mari kita lanjutkan ke nomor 3. Astri memiliki 5 batang coklat. Dia akan memberikan coklat yang dimilikinya tersebut kepada beberapa orang temannya. Untuk membaginya secara adil, Astri akhirnya memberikan masing-masing 2/3 bagian coklat kepada setiap temannya. Pertanyaannya berapa orang teman Astri yang mendapatkan coklat tersebut? B. Apakah Astri masih memiliki sisa coklat? Jika iya, berapa bagian lagi yang dimilikinya? Kita jawab A terlebih dahulu ya. Berapa banyak orang teman Astri yang mendapatkan coklat tersebut? Coba kita jawab ya. Di sini diketahui Astri memiliki 5 batang coklat. Nah, setiap teman mendapatkan 2/3 batang coklat. Nah, pertanyaannya di sini, berapa orang teman Astri yang mendapatkan coklat tersebut? Berarti kita tinggal membaginya saja ya. 5 dibagi 2/3 sama dengan 5/1 dibagi 2/3. Kemudian kita ubah menjadi perkalian. 5/1 dikali 3/2. Ingat, kita balik ya. Dan hasilnya yaitu 15/2. Nah, 15/2 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 71/2. Artinya, Astri bisa memberikan coklat kepada 7 orang temannya secara penuh. Dan masih ada setengah batang coklat yang tersisa. Untuk pertanyaan B, apakah Astri masih memiliki sisa coklat? Jika iya, berapa bagian lagi yang dimilikinya? Tadi kita sudah hitung ya, 5 dibagi 2/3 hasilnya yaitu 7/1/2 atau 7,5. Artinya Astri memberikan coklat kepada 7 orang temannya dan masih sisa 1/2 dari 2/3 bagian, yang artinya masih sisa 1/3 bagian. Jadi, Astri masih memiliki sisa coklat sebanyak 1/3 bagian. 1/3 bagian ini setengahnya dari 2/3 ya adik-adik. Berikutnya kita lanjutkan di nomor 4. Buatlah sebuah soal cerita yang menyatakan bentuk pembagian pecahan berikut ini. A. 1/5 dibagi 4. Misalnya kakak ada soal cerita ya. Siska memiliki 1/5 liter jus. Ia ingin menuangkan jus tersebut secara sama rata ke dalam 4 gelas. Berapakah banyak jus yang ada di setiap gelas? Mari sekaligus kita jawab ya. 1/5 dibagi 4 sama dengan 1/5 dibagi 4/1. Nah, kalau kita ubah menjadi perkalian, kita tinggal membaliknya saja. 1/5 dikali 1/4 sama dengan 1/20. Jadi setiap gelas berisi 1/20 liter jus. Nah, berikutnya adik-adik, kakak akan membuat soal cerita yang menyatakan bentuk pembagian pecahan B. 4 dibagi 1/5. Nah, misalnya ya, dalam soal cerita, ibu memiliki 4 liter sirup. Ia ingin menuangkan sirup tersebut ke dalam botol-botol kecil, masing-masing berisi 1/5 liter. Berapa banyak botol yang bisa diisi penuh oleh ibu? Mari kita jawab ya. Nah, untuk mengetahui berapa banyak botol yang bisa diisi penuh oleh ibu, maka 4 liter sirup kita bagi ke dalam 1/5 liter botol masing-masing, yaitu 4 dibagi 1/5 sama dengan 4/1 dibagi 1/5. Kita ubah menjadi perkalian, menjadi 4/1 dikali 5/1.
Hasilnya yaitu 20/1 atau bisa kita tulis 20 saja ya. Jadi ibu bisa mengisi 20 botol kecil. Nah, kita lanjutkan. Ayo berefleksi ya, halaman 29. Dari aktivitas yang telah kalian lakukan pada subbab ini, jawablah pertanyaan berikut. A. Bagaimana cara kalian membagi pecahan dengan bilangan asli? Misalnya, kalian bisa membagi 3/4 dibagi 2. 3/4 adalah pecahannya dan 2 adalah bilangan aslinya. Langkah-langkahnya, pertama kita ubah bilangan asli menjadi pecahan, yaitu bilangan 2 sama dengan 2/1. Jadi, 3/4 dibagi 2 sama juga dengan 3/4 dibagi 2/1. Nah, kemudian kita ubah pembagian menjadi perkalian dengan membalik pecahan kedua, yaitu 3/4 dikali 1/2. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Hasilnya yaitu 3/8. Jadi 3/4 dibagi 2, hasilnya yaitu 3/8. Nah, selanjutnya adik-adik, untuk refleksi yang B, bagaimana cara kalian membagi bilangan asli dengan pecahan? Nah, misalnya bilangan asli dengan pecahan atau bilangan asli dibagi pecahan ya. Misalnya 4 dibagi 1/5 sama dengan atau sama juga dengan 4/1 dibagi 1/5. Kemudian kita ubah menjadi perkalian dengan membalikannya, yaitu 4/1 dikali 5/1. Jawabannya yaitu 20/1 atau bisa kita tulis 20 saja ya. Nah, untuk penjelasan sederhananya, kalau kamu ingin tahu berapa banyak 1/5 yang ada dalam 4, kamu tinggal menghitung berapa kali 1/5 muat dalam 4. Nah, itu sebabnya kamu membalik pecahannya dan mengalikannya. Nah, demikian yang adik-adik yang bisa kakak sampaikan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu di halaman berikutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas tentang C, tentang bilangan desimal ya, halaman 29. Untuk video lengkapnya, adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.